Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, dan kita masih tetap membahas kitab yang menjelaskan tentang khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasais artinya adalah keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Pada kesempatan yang terakhir kita membahas tentang Nabi Muhammad diberikan keistimewaan dengan hari besar dalam sepekan adalah hari Jumat. Kemudian orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tersesat jalan, memilih hari besar mereka. Orang-orang Yahudi menentukan hari Sabtu, lalu orang-orang Nasrani menentukan hari Ahad, dan mereka jadikan itu adalah hari besar mereka dalam sepekan, dan itu merupakan kesalahan yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang telah kita terangkan pada saat yang lalu. Kemudian berikutnya adalah pada halaman 34, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam binida'illahi ta'ala lahu bi'azzi awsafihi. Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Allah kepadanya dengan sifat yang paling mulia, dengan sebutan yang paling istimewa. Artinya Allah memanggil Nabi Muhammad. Ketika memanggil Nabi Muhammad, itu tidak dipanggil seperti nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, maka Allah sebutkan sifat yang paling mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Apa itu disebutkan di sini? Fanadahu rabbuhu bi ahabbi awsafihi wa asna kalimatihi. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang paling dicintai dan kesempurnaan yang paling tinggi ada pada dirinya. Ini keistimewaan. Jadi Nabi dipanggil oleh Allah bukan dengan ya Muhammad, bukan. Ya. Bukan dengan istilah atau dengan ya bna Abdillah, tidak. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu dalam surat Al-Anfal ayat 64. Lalu ayat yang lain ya ayyuhar rasulu dalam surat Al-Maidah ayat 41. Maka sifat, sebutan atau gelaran yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah sendiri tidak lain adalah Nabi Rasul. Ya, itu sifat dan sebutan yang paling dicintai oleh Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri.
Makanya Allah ketika memanggil Nabi Muhammad tidak langsung memanggil ya Muhammad, tetapi memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu. Ada dalam surat Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ketika Rasulullah, ini kisahnya adalah ketika Rasulullah bertemu dengan salah seorang istrinya, lalu diberi minuman madu, ya, yang mana madu ini baunya agak kurang sedap saat itu. Kemudian Rasulullah datang ke istrinya yang lain mencium bau yang kurang sedap, tidak disuka oleh istri yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, saya tidak akan minum yang telah diberikan oleh istriku yang pertama tadi. Kemudian Allah menegur, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal demi untuk mengharapkan relanya istrimu? Tidak boleh mencegah dirinya untuk mengkonsumsi yang halal-halal, yang baik-baik, hanya untuk ingin mendapatkan ridha salah satu orang yang dicintai. Ini tidak boleh. Ditegur langsung oleh Allah, tapi Allah tetap menyebut ya ayyuhan nabiyyu, tidak mengatakan ya Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu. Gambarannya sekarang, kalau ada seseorang dia mempunyai gelar yang paling dia inginkan, gelar itu misalnya, ya, ada orang namanya Mustafa misalnya, dia punya gelar yang pertama apa? S1, apa istilah S1 itu? Baccalaureus. Kemudian yang kedua magister. Yang ketiga doktor. Kemudian yang lebih tinggi lagi profesor. Ya. Kira-kira sifat atau gelaran atau sebutan yang paling tinggi apa? Profesor. Maka orang lebih menghormati dia ketika dia memanggil atau dipanggil dengan Bapak Profesor. Ketika dia menyebut Bapak Magister, ini kurang menghormati. Artinya kurang tinggi penghormatannya kepada orang tersebut. Nah, demikianlah Rasulullah SAW, sebutan yang paling tinggi bagi Nabi Muhammad SAW, kalau tidak Nabi maka Rasul. Maka Allah menyebut ya ayyuhan nabiyyu. Ada dalam salah satu ayat, ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Disebut lagi ya ayyuhan nabiyyu. Kemudian dalam ayat yang berikutnya ya ayyuhar rasul, dipanggil oleh Allah wahai Rasul. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, ada an-nabiyyu dan ada ar-rasul, itu kalimat an-nabiyyu dan ar-rasul. Juga demikian ada al-rasul. Maka al di sini maknanya adalah al lil ahad lil ilmi. Artinya al di sini adalah untuk menunjuk seorang nabi dan rasul yang telah dipahami bersama bahwa dia adalah Nabi Muhammad, Rasul Muhammad. Karena nabi banyak, rasul banyak, tetapi ketika dipanggil an-nabi ar-rasul, sang nabi, sang rasul, tidak lain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ikhwan fillah azakumullah. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita untuk mengenal nabi kita. Karena kalau kita kurang mengenal nabi, maka kecintaan kita pun kurang. Ya, orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya ini bisa diterima, cuman tingkatannya berbeda-beda. Semakin orang itu mengenal kebaikan-kebaikan orang lain, maka dia semakin dalam cintanya kepada orang tersebut. Demikian pula kita, ketika semakin dalam, semakin lengkap kita mengenal Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak sekali keutamaan dan keistimewaannya, maka semakin tinggi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seseorang, ya, sampai ini aku ini lebih dicintai pada dirinya dibandingkan dengan orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah di atas semuanya, di atas orang tua kita, bahkan di atas diri kita, kalau kita tidak mengenal betul Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin orang mencintai Rasulullah di atas kecintaan kepada dirinya atau kepada orang tuanya ketika dia hanya mengenal Nabi Muhammad itu hanya Nabi. Mengenal Nabi Muhammad hanya seorang Rasul.
ya, tidak mengetahui kelebihan dan keistimewaannya, tidak akan bisa sanggup mencintai Nabi Muhammad melebihi cintanya kepada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Lihat orang-orang yang kita bisa katakan umumnya manusia, mereka hanya mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kadang-kadang cintanya tidak lebih daripada cinta diri mereka kepada diri mereka sendiri atau kepada pekerjaannya. Lihat ketika Rasulullah menyeru bahwasanya orang laki-laki ketika dipanggil sholat berjamaah, tapi mereka asik dengan keluarganya. Kadang-kadang mereka Islam, orang Muslim, ketika dipanggil untuk azan, kadang-kadang masih asik dengan keluarganya, dengan pekerjaannya, ya, mencari rezeki dan lain sebagainya. Dia lebih suka, lebih cinta kepada pekerjaannya daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang yang mengenal Rasulullah Muhammad SAW, maka dia pasti akan mengedepankan ketaatan, kepatuhan kepada Nabi Muhammad daripada yang lain-lainnya. Bahkan dia akan mengatakan, ketika orang tuanya sekalipun memerintahkan dirinya untuk melakukan demikian dan demikian, tapi sekarang waktu sholat 5 waktu, maka dia akan mengutamakan Rasulullah SAW memenuhi panggilan Allah untuk sholat 5 waktu. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali orang yang betul-betul paham, mengetahui apa keutamaan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ikhwan fillah azakumullah, qala Al-Izz bin Abdissalam, berkata Al-Izz Ibnu Abdissalam, wa hadhil khasisatu lam tasbut li ghairihi bal inna kullam minhum nudiya bismih. Beliau mengatakan, keistimewaan ini, keistimewaan apa tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Yaitu hanya Nabi Muhammad yang dipanggil oleh Allah dengan sebutan yang paling mulia, nama Nabi atau Rasul. Nah, keistimewaan ini hanya buat Rasulullah SAW dan tidak buat yang lainnya. Bahkan ketika semua nabi itu dipanggil dengan namanya sendiri. Jadi Allah ketika memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya, siapa lagi? Ya Musa, dan lain sebagainya. Tapi giliran memanggil Nabi Muhammad, maka Rasulullah dipanggil dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Bahkan sebelum Rasulullah SAW mendapatkan banyak-banyak perintah tentang risalah, Allah pun juga tidak menyebut nama ya Nabi atau ya Muhammad, tetapi ya ayyuhal muzammil. Tidak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ketika nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah, maka dipanggil oleh Allah dengan nama mereka sendiri-sendiri. Qala ta'ala, Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Allah mengatakan, kami katakan wahai Adam, dipanggil oleh Allah nama Adam, tidak pakai nama qulna ya ayyuhan nabiyyu, tapi dipanggil dengan nama ya Adamu, wahai Adam, meskipun dia nabi. Kemudian Allah mengatakan, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Jadi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, diperintahkan oleh Allah tinggal di surga. Kemudian semuanya boleh dilakukan kecuali satu. Apa itu? Makan buah dari suatu pohon terlarang. Pohon apa namanya? Bukan pohon khuldi. Pohon khuldi itu syajaratul khuldi, ini nama sifat ya. Syajaratul khuldi itu artinya adalah pohon kekekalan. Bukan namanya pohon ini pohon kekal, bukan. Bukan namanya pohon khuldi, bukan. Tapi diberi sifat, pohon ini adalah pohon kekekalan, karena Allah mengatakan syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Jadi Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk makan buah dari pohon yang mengakibatkan dia itu kekekalan dan berkuasa, seperti yang dihembuskan, dibisikkan oleh iblis. Jadi iblis membisikkan kepada Adam
wahai Adam, makanlah pohon atau buah dari pohon ini, akibatnya nanti engkau akan berkuasa selama-lamanya dan engkau kekal di surga. Maka tergoda. Ya, bukan pohon namanya pohon khuldi, bukan. Khuldi itu artinya kekekalan. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, dipanggil dengan nama ya Adamu, Adam. Kemudian wa qala ta'ala ya Isa ibn Maryam adzkur ni'mati 'alaika. Allah mengatakan wahai Isa ibnu Maryam. Isa anaknya Maryam. Betul? Isa anaknya Maryam. Bukankah seorang itu dinisbatkan kepada bapaknya? Maryam ibunya? Hah? Bukankah di dalam Islam itu seorang anak itu nasabnya kepada ayahnya, tapi kenapa di sini nasabnya kepada Maryam? Karena Isa tidak punya bapak, dan ini keajaiban. Ya, mukjizat pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa, beliau dilahirkan tanpa melalui ayah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam, kemudian lahirlah seorang yang bernama Isa, kemudian nanti menjadi seorang nabi. Ini keajaiban, mukjizat. Ya. Allah memanggil ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, dan para ulama mengatakan bahwasanya ada orang-orang tertentu yang boleh dinasabkan, dinisbatkan kepada ibunya. Bahkan para ulama memberikan keluasan apabila li ta'rif, ya. Misalnya untuk pengenal. Misalnya karena apa? Karena mungkin ada orang namanya sama dengan orang lain, nama bapaknya pun sama. Nah, di sini boleh dinisbatkan juga kepada ibunya. Ada seorang perawi, seorang sahabat Nabi, itu namanya Malik ibnu Abdillah. Malik ibnu Abdillah ini banyak pada zaman dahulu, sehingga takut salah, maka disebutlah Malik ibnu Buhainah. Malik ibnu Buhainah. Buhainah nama ibunya. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi untuk memperkenalkan Malik ini anaknya Abdullah, yang mana Malik Abdullah yang mana? Yang mana ibunya adalah Buhainah. Ini boleh. Jadi supaya tidak salah orang memperkenalkan, maka ini boleh. Sama juga para ulama mengatakan ketika di dalam hadis disebutkan bahwasannya cucu Rasulullah SAW Zainab, Umamah yang pernah digendong oleh Rasulullah ketika sholat berjamaah, ya, pernah dengar kisah ini? Jadi Rasulullah ketika sholat menjadi imam itu pernah menggendong Umamah. Apanya Nabi? Cucunya Nabi digendong. Di bagaimana gendongnya? Di pundaknya. Jadi dinaikkan di pundaknya. Ya, itu biasa orang-orang Arab itu kalau menggendong itu di atas pundaknya begitu. Ya. Kalau kita kan menggendong di perut kita, itu biasa. Ini kebiasaan yang berbeda-beda, tidak masalah. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW hamilun Umamata binta Zainabah binti Rasulillah SAW. Ya, Rasulullah pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulillah. Rasulullah salat menggendong Umamah, putrinya Zainab, putrinya Rasulullah. Padahal mestinya Zainab ini ibunya, sedangkan suaminya Zainab ini adalah Abul As. Mestinya karena Nabi SAW hamilun Umamata binta Abil As. Kenapa kok tidak dinisbatkan kepada Abil As, tapi dinisbatkan kepada Zainab? Para ulama mengatakan li ta'rif, karena Zainab lebih masyhur daripada Abul As. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan karena saat itu Abul As dikenal belum masuk Islam. Ini pendapat yang lain. Artinya ketika ada hajat kebutuhan boleh dinisbatkan kepada sang ibu. Jadi tidak mesti tercela. Ya, tidak mesti anak zina.
Kadang-kadang ketika ada orang nisbatnya kepada ibunya lalu diduga atau dituduh sebagai anak zina, belum tentu. Karena cucu Rasulullah nisbatnya kepada putrinya Rasulullah SAW, yaitu ibunya. Karena apa? Karena putri Rasulullah lebih masyhur, lebih dikenal daripada menantunya, yaitu Abul As. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, termasuk diantaranya adalah ya Isa bin Maryam. Kalau di sini tidak ada jalan lain, karena dia tidak punya bapak, maka nasabnya kembali kepada ibunya. Yang penting di situ Allah memanggil Nabi Isa dengan sebutan namanya langsung, ya Isa, padahal dia nabi. Tapi Allah tidak memanggil ya Nabiyu Isa, tetapi ya Isa. Kemudian wa qala ta'ala ya Musa inni anallah. Sama, Allah memanggil Nabi Musa langsung ya Musa. Ya. Kemudian wa qala ta'ala ya Nuh bisalamin minna. Wahai Nuh, dipanggil juga Nuh, namanya tidak pakai gelaran nabi, padahal beliau nabi, bahkan dia rasul yang pertama. Kemudian wa qala ta'ala ya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau benar-benar telah membuktikan atau telah membenarkan mimpimu. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, ya, maka mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Kalau seorang nabi mimpi sesuatu, maka dia harus lakukan ketika dia bangun. Nabi Ibrahim ketika memimpi menyembelih anaknya Ismail, maka di pagi harinya dipanggil Ismail, saya sembelih engkau wahai Ismail. Ismail juga nabi, ya. Maka dia mengatakan, ya sudah, kalau itu perintah Allah silahkan. Itu mimpinya nabi pasti benar. Kalau mimpi kita belum tentu benar. Rasulullah mengatakan ar-ru'ya thalath, mimpi itu ada 3. Mimpi kita ini kadang-kadang mimpi benar dari Allah, ya, dan kadang-kadang mungkin kita merasakannya, mimpi di malam hari, kemudian paginya, siangnya, sorenya menjadi kenyataan berupa kebaikan. Berarti ini adalah mimpi dari Allah, ya. Kadang-kadang orang tua bermimpi tentang anaknya, demikian dan demikian, ternyata menjadi kenyataan. Ini mimpi dari Allah biasanya, kalau itu merupakan kebaikan. Kemudian yang kedua, mimpi itu adalah mimpi yang buruk, seperti ihtilam dan lain sebagainya, itu dari setan. Mimpi yang menakutkan, mimpi yang jelek, mimpi mendapati bahaya, mimpi-mimpi yang sifatnya itu tidak memberikan faedah, bahkan mudarat, mimpi yang membuat orang gelisah dan lain sebagainya, semuanya itu termasuk mimpi dari setan, gangguan. Makanya kalau kita mimpi yang tidak baik, tidak usah digubris. Ada tata cara menyikapinya. Di antaranya kalau dia terbangun ketika tidur, maka isti'adzah sambil meludah ke kiri 3 kali, merubah posisi tidur, ya, bila perlu berwudu. Bahkan ada salat 2 rakaat. Ini yang diajarkan Rasulullah. Kemudian kalau sudah berbuat demikian, dia yakin tidak ada apa-apa, insya Allah tidak akan ada mudarat. Kadang-kadang kita merasa mimpi, kemudian kita sedih, kita gundah, lalu kita mikir terus dan semisal, tidak perlu demikian. Nah, yang ketiga disebutkan Rasulullah, yaitu hadithu nafsin, pikiran, mimpi karena pikiran. Ya, ada orang berpuasa hari pertama, hari pertama, dan dia tidak pernah puasa sunnah. Bisa dibayangkan, setahun tidak pernah puasa sunnah, langsung masuk puasa Ramadan hari pertama, bisa dipastikan waktu zuhur sangat-sangat lapar, iya kan? Betul nggak? Lapar sekali, lemah, lapar sampai tertidur. Maka di dalam tidurnya akan bisa melihat dalam mimpinya makanan yang beraneka macam, minuman yang segar dan semisalnya, karena pikirannya makanan dan minuman. Ini mimpi yang dari dirinya sendiri. Nah, tetapi kalau mimpinya Rasulullah SAW adalah selalu benar dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sekali lagi memanggil nama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, dipanggil namanya langsung tanpa ada sebutan Nabi. Wala yakfa ala ahadin anna sayyida
idza da'a ahada 'abidihi bi afdhala ma wujida fihi min al-awsafil 'aliyah wal akhlaqis saniyah wa dala qarina bi asma'ihil a'lam la yush'iru bi was'in min al-awsafi wala bi khuluqin min al-akhlaq inna manzilata man da'ahu bi afdhalil asma'i wal awsaf a'azzu 'alaihi wa aqrabu ilaihi mimman da'ahu bismihil 'alam. Ini alasannya. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa seorang tuan, ini gambaran tuan majikan dengan budaknya, ya. Ada majikan dengan budaknya. Ketika majikan itu memanggil salah satu budaknya, budak itu kan macam-macam. Kadang-kadang budak itu pandai, ada yang saleh, ada yang jelek, bahkan secara fisik kadang-kadang juga tidak bagus, kadang-kadang ada yang fisiknya bagus, ada yang pintar, ya, ada yang cakap bekerja, ada yang pemalas, macam-macam. Sampai-sampai para ulama mengatakan ketika ditanya, kenapa sih di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang mukatabah itu bersyarat? Mukatabah itu adalah kalau ada budak minta merdeka dari tuannya dengan cara membayar angsuran harga dirinya sendiri. Misal nih, saya budak misalnya, misal ini ya, saya punya tuan, maka saya mengatakan, wahai tuan saya mau merdeka dan saya akan bayar harga saya dalam waktu sekian tahun, setiap tahunnya sekian, sekian dan sekian sampai lunas. Ini namanya mukatabah. Mukatabah. Ya, lain halnya dengan orang yang membeli budak lalu dimerdekakan. Ini lain lagi. Tapi ini adalah yang memerdekakan adalah budak itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran, apabila ada orang budak yang minta merdeka dari tuannya dengan cara membeli dirinya sendiri mengangsur, maka Allah mengatakan, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Kasih kesempatan dia akad mukatabah itu, berikan perjanjian merdeka itu dengan cara dia membayar dirinya sendiri dengan angsuran, dengan syarat kalau kalian melihat itu adalah maslahat. Nah, para ulama ditanya, kenapa sih kok tidak langsung saja dikasih? Ya, silahkan bayar dirimu sendiri, merdeka. Kenapa kok diberi syarat in alimtum fihim khaira? Kalau engkau tahu itu adalah kebaikan, maslahat bagi mereka. Karena budak itu kadang-kadang dimerdekakan atau merdeka tapi tidak maslahat. Loh, kok bisa begitu? Para ulama mengatakan karena budak itu bermacam-macam. Ada orang budak ketika menjadi budak bekerja untuk tuannya sehingga dia bisa makan, minum, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini maslahat. Kemudian ketika dia merdeka, dia lepas dari tuannya, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, malas bekerja, sakit-sakitan, tidak bisa makan dan lain sebagainya, mudarat. Maka budak yang seperti ini tidak maslahat jika dia diberikan akad mukatabah. Karena ada seorang budak yang rajin bekerja, ya, badannya sehat, punya keahlian baca tulis dan lain sebagainya. Ini biasanya lebih mahal. Sedangkan ada budak lagi yang lain sudah orangnya malas, kemudian apalagi sudah malas, kemudian usianya sudah tua, tidak produktif, sakit-sakitan, ini menjadi beban. Maka seperti ini seorang tuan atau majikan tidak dianjurkan memberi kesempatan dia untuk mukatabah tadi, dan dianjurkan seorang majikan ini terus memberikan nafkah kepada sang budak ini sampai meninggal dunia. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata penulis kitab ini, tidak ragu lagi bahwa seorang majikan apabila memanggil salah satu budaknya dengan sebutan yang paling utama dari sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang tinggi, lalu majikan itu memanggil budak-budak yang lain dengan langsung nama-nama mereka, tidak dipanggil dengan sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang mulia, maka sesungguhnya kedudukan budak yang dipanggil dengan nama yang paling tinggi dan sifat yang paling mulia itu jelas menunjukkan lebih mulia, lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan budak-budak yang lain yang dipanggil hanya dengan namanya langsung. Ada seorang majikan punya budak 5, ya, yang satu namanya
Abdullah, yang kedua namanya Ahmad, yang ketiga namanya Mustafa, yang keempat namanya Zaid, ya. Yang kelima namanya apa? Yang kelima namanya apapun namanya terserah. Semuanya ini dipanggil dengan namanya langsung. Ya Mustafa, ya Ahmad, ya Zaid. Demikian. Tapi ada satu di antara mereka yang punya kebiasaan dia ini adalah rajin bekerja. Maka dipanggillah ya nasyid, ayyuhan nasyid. Ya, dipanggil dengan sifatnya, sifat kemuliaan. Apa itu? Rajin bekerja. Atau salah seorang budak itu suka berpenampilan bersih sehingga dipanggil ayyuhan nadhif. Wahai orang yang suka bersih dalam penampilan. Atau misalnya orang ini saleh, yang lainnya kurang saleh, dipanggil ya ayyuhas salih, wahai orang saleh. Maka ini jelas menunjukkan kepribadian lebih mulia dan ia lebih dekat kepada tuannya. Kedudukannya lebih lebih dekat kepada tuannya dibandingkan dengan budak-budak yang lainnya. Tidak usah jauh-jauh ya. Kita kadang-kadang punya pegawai, atau misalnya di antara kita yang punya pegawai, banyak pegawainya, biasanya dilihat ada 1-2 orang yang amanah, ya, maka dipanggillah ayyuhal amin, wahai orang yang amanah. Ini jelas menunjukkan kedekatan, kemuliaan dan semisalnya. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu dan semisalnya, maka ini menunjukkan kedekatan Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada Allah lebih daripada para nabi dan para rasul yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ada permasalahan disebutkan oleh para ulama bahwasanya bagaimana dengan kata Muhammad dalam Quran. Kata Muhammad dalam Quran. Ada yang bisa menyebutkan ada kalimat Muhammad dalam Quran? Ada? Mana? Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Bagus. Ada ayat yang lain yang kedua? Nah, ada lagi yang ketiga? Surat Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Artinya dalam Quran ada nama-nama Muhammad. Tadi katanya Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad, ya. Tapi ketika diteliti dalam Quran ada nama-nama Muhammad, seperti yang disebutkan tadi dalam surat Al-Ahzab, dalam surat dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar dan seterusnya. Ya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah. Dan yang selainnya. Maka sekarang dijawab, wa ammal ayatul lati warada fiha dzikru ismihi sallallahu alaihi wasallam innama kana dzalika min babil ikhbar. Adapun nama Muhammad yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan nama, ya, ada nama Muhammad jelas, maka itu termasuk bab berita. Artinya apa? Tidak memanggil, tapi itu menyebutkan nama Rasulullah sebagai kabar berita. Berbeda dengan memanggil. Baik, sekarang orang memanggil nama langsung dengan memanggil gelarannya. Kira-kira mana yang lebih sopan? Sekali lagi, kita memanggil seorang dengan namanya langsung dibandingkan dengan kita memanggilnya dengan gelarannya. Dia misalnya insinyur, kita panggil namanya Mustafa, dia adalah insinyur, kita panggil Mustafa sini, atau wahai insinyur kemarilah. Mana yang lebih sopan? Insinyur. Seorang dokter, wahai dokter, tolong ini bagaimana caranya menyelesaikan. Atau kita panggil namanya wahai Muhammad, padahal dia dokter. Tentu saja panggilan dengan gelaran-gelaran yang diinginkan itu adalah yang lebih menghormati. Nah,
berbeda dengan memberitakan atau memberitahukan kepada orang lain, maka ini bukan panggilan, maka ini tidak termasuk menghinakan. Dan di sini disebutkan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ini berita, memberitakan, ya, namanya langsung, karena ini bukan panggilan, maka ini tidak ada masalah. Demikian pula kaqouli ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ini pun juga termasuk berita. Maka beda antara panggilan dengan berita. Panggilan dengan mengisahkan, menceritakan, tidak ada masalah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, maka ini sekali lagi termasuk salah satu keutamaan Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan nama langsung, tetapi dipanggil dengan sifat yang paling mulia, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu. Berbeda dengan nabi dan rasul yang lainnya, maka biasanya Allah memanggil namanya langsung, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adamu, siapa lagi tadi? Ya Isa, dan lain sebagainya. Baik. Yang kedua, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah taala nahan nasa an yunaduhu bismihil alam. Ini lebih jauh lagi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dilarang manusia memanggil namanya Muhammad secara langsung. Tidak boleh manggil nama Muhammad. Ya Muhammad, tidak boleh. Ya. Loh, kan ada dalam kisah-kisah yang di dalam Sahih Bukhari ada. Ya, dalam Sahih Bukhari ada seorang yang memanggil nama Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan itu terjadi karena yang memanggil adalah orang Badui. Kita tahu bagaimana orang Badui tabiatnya, karena jauh dari ilmu, ya kan? Karena jauh dari ilmu maka dia tidak pintar, dia tidak mengetahui larangan dan perintah. Makanya sampai Afan yang belakang agak ganggu ini. Anak-anak tolong dijaga ya. Tolong dijaga, jangan ribut. Kalau main-main jangan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang manusia memanggil nama Nabi Muhammad secara langsung. Tidak boleh, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Sedangkan yang terjadi pada zaman Rasulullah itu adalah orang-orang Badui yang memang tidak ngerti. Padahal mereka hidup dekat dengan Rasulullah, tapi jauh dari Rasulullah. Hidup di pedalaman, hidup di padang pasir, hidup di peternakan mereka, pekerjaan mereka sesuai dengan musim-musim sehingga berpindah-pindah, sehingga mereka jauh daripada ilmu. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi seperti orang Badui, dekat dengan ilmu tapi tidak dekat dengan ilmu, dekat dengan ilmu tapi hakikatnya jauh dari ilmu. Seperti sebagian di antara ikhwan yang aktif menjadi panitia pengajian tapi tidak mau ngaji. Jadi kalau kajian digelar sudah di luar saja, tidak mau dengar. Maka ini adalah orang yang dekat dengan ilmu tapi hakikatnya jauh dari ilmu. Nah, kalau seperti ini kondisinya, dia tidak akan nambah ilmu. Aktif membuat kajian, menjadi panitia takblik akbar. Tetapi apa? Ketika kajian dia paling sibuk sehingga tidak mendengar ilmu yang disampaikan. Jadi panitia pengajian, panitia tabligh akbar, kemudian tim apa namanya yang suka syuting-syuting itu biasanya, ya, kameramen dan semisalnya. Ini orang-orang yang dekat dengan ilmu, hakikatnya jauh dari ilmu. Kecuali kalau dia aktif, ya, merekam dan semisalnya, tapi juga betul-betul aktif mendengarkan, maka dia dekat dengan ilmu dan dia hakikatnya pun juga mendapatkan ilmu. Tapi yang kita maksud adalah sebagian di antara kita yang semangat mengadakan tabligh akbar, kajian-kajian, meliput dan semisalnya, tapi ogah mendengarkan kajian. Yang penting sukses, dia dapat ilmu, tidak penting. Maka ini mirip orang-orang Badui jadinya. Ya, jangan seperti ini. Ada lagi yang dekat dengan ilmu tapi hakikatnya jauh dengan ilmu. Siapa mereka? Tukang parkir. Ya, dekat dengan ilmu, terdengar ilmunya, terdengar suara kajian, tapi dia sibuk mengatur ini dan itu dan sebagainya. Nah, seperti ini jangan sampai terjadi. Andaikan harus mau tidak mau ditugaskan sebagai tukang parkir dan semisalnya, usahakan sempat juga mendengarkannya.
Kalau tidak, maka segera dengar rekamannya dan semisal. Jadi jangan hanya disibukkan dengan tugas-tugas tersebut sehingga diabaikan inti daripada acara, yaitu pengajian tersebut. Nah, oleh karena itu, yang terjadi pada zaman Rasulullah, orang-orang yang memanggil nama Nabi Muhammad dengan langsung memanggil ya Muhammad, ini terjadi pada orang-orang Badui. Yang mana orang-orang Badui itu memang sesuai dengan namanya Badui, orang bodoh, jauh dari ilmu, sampai terjadi orang kencing di Masjid Nabawi, di situ ada Nabi. Itu karena bodohnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan qala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasulullah itu seperti panggilan kalian kepada sebagian kalian. Artinya orang-orang sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hudzaifah, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan sebagainya sudah biasa memanggil nama mereka ya Umar. Bahkan Ibnu Umar itu kalau memanggil bapaknya ya Umar, tidak ada masalah. Ketika kondisi dan kebiasaan di situ sempat di tempat itu dan waktu itu biasa, ya. Jadi Ibnu Umar itu memanggil bapaknya sendiri wahai Umar, itu biasa, memang saat itu demikian. Bahkan di tempat kita ada suatu komunitas yang biasa memanggil bapaknya dengan nama, bahkan istri memanggil suaminya dengan namanya langsung. Ada di tempat kita itu, kita sempat kaget ya ketika dia menceritakan suaminya namanya Isa, dia panggil is begitu, ini istrinya. Kita katakan kalau memang itu urfnya dia, kebiasaan dia, di keluarganya dia, di komunitas dia demikian, maka tidak ada masalah ya. Bahkan ada yang lebih jauh daripada itu. Pada zaman Nabi, anak memanggil bapak dengan nama langsung, seperti Ibnu Umar memanggil ayahnya ya Umar, wahai Umar. Ini biasa dahulu. Tapi kalau misalnya kondisi di tempat berbeda, komunitas yang berbeda, zaman yang berbeda, tidak dianggap sopan ketika memanggil nama, ya jangan memanggil nama. Ya, seperti di tempat kita kebanyakan di tempat kita anak memanggil bapaknya tidak dengan nama langsung, tapi memanggil wahai ayahku, wahai bapakku. Dalam Al-Quran pun juga disebutkan adab ini, ya abati, wahai ayahku. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk memanggil Nabi Rasulullah itu seperti memanggil kawan-kawannya, sahib-sahibnya, ya. Fanaddabahum sallallahu subhanahu wa ta'ala ila takniyatihi bin nubuwah war risalah tashrifan wa raf'an limanzilatihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru untuk memanggil dengan kunyahnya, gelarannya, baik dengan nama Nabi atau Rasul. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, sebagai pemuliaan dan mengangkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ikhwan fillah azakumullah tentang la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Ini ada asbab nuzulnya. Suatu ketika diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalid al-hasyiyah." Kata Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik menceritakan, pernah aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang dalam keadaan memakai kain yang sangat tebal dari Najran, semacam wol. Jadi Rasulullah SAW itu pakaiannya berganti-ganti sesuai dengan kemampuannya. Kadang-kadang Rasulullah pakai baju yang sangat-sangat bagus. Disebutkan oleh Anas bin Malik, pernah aku mendapati Rasulullah memakai pakaian yang sangat indah, setelan berwarna dominannya merah. Sampai dia mengatakan, aku memandang bulan dan memandang Rasulullah. Aku pandang bulan dan memandang Rasulullah. Ternyata yang lebih indah dan lebih aku sukai memandang Rasulullah. Nah, suatu ketika, bahkan dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, karena kondisinya demikian dan Rasulullah orangnya apa adanya, tidak tidak mencari-cari yang lebih,
maka pernah Rasulullah SAW mempunyai kain dari wol tebal, ya, tebal. Kemudian ketika dia berkeringat, maka kainnya, bajunya semakin berat karena keringatnya. Ini pernah Rasulullah memakainya. Nah, ketika Anas berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'adrakahul Arabi, tiba-tiba berjumpa dengan seorang badui, laki-laki badui di sini. Ya, nah Rasulullah SAW belum tahu kalau ini ada orang badui. Ya, maka fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Maka si badui tadi menarik kainnya Rasulullah SAW dengan tarikan yang sangat kuat. Ditarik begitu. Nabi loh ditarik seperti ini. Ya, kainnya ditarik. Seperti narik apa begitu? Narik hewan begitu. Ya. Fanadhartu ila safhati atiqihi fa'atharat biha hasyiatar rida min syiddati jabdatihi. Maka aku lihat di lehernya Rasulullah SAW itu ada bekas tarikan yang kuat yang dilakukan orang Badui dari bekas kain yang ditarik mengenai lehernya, karena kainnya kasar, ditarik kuat sehingga membekas, memerah, ditarik kuat kemudian memerah. Kalau kita yang ditarik mungkin kita sudah marah, ya, atau paling tidak mungkin berkata ucapan yang kasar, meskipun ucapan itu bukan memaki, ya. Yang lebih baik adalah berzikir kepada Allah. Nah, kata Anas, "Tsumma qala ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indaka." Kemudian Anas menceritakan lagi, orang Badui ini setelah menarik kainnya Rasulullah yang ada di leher itu membekas dengan sebab tarikan yang kuat, maka Badui ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad," disebut nama langsung, "Wahai Muhammad, ya, berikan kepadaku hartanya Allah yang ada di sisimu." Jadi Rasulullah pada saat itu setelah melaksanakan peperangan, mempunyai banyak harta yang dikumpulkan dari rampasan perang. Dan kita mengetahui pada saat yang lalu termasuk salah satu keutamaan Nabi, keistimewaan Nabi adalah kehalalan harta rampasan perang musuh. Dihalalkan oleh Allah untuk Rasulullah dan para sahabatnya dan kaum muslimin. Tiba-tiba datang orang Badui dengan kasar begitu meminta harta. Lalu faltafata ilaihi, maka Rasulullah menoleh kepadanya, melihat. Ya, tadinya nggak tahu, dengan kasar menarik lalu meminta harta, ditoleh oleh Rasulullah SAW. Oh, tahu Rasulullah ternyata orang Badui. Fadhahika sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tertawa. Maksudnya tertawa apa ini? Ya? Tertawa, sebagian para ulama mengatakan ini tersenyum, pertanda bahwasanya Rasulullah tidak marah. Jadi mengatakan, oh, yang melakukan demikian, yang menyakiti aku ternyata orang Badui biasa, orang yang nggak ngerti. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya inilah sikap orang yang bijak ketika dizolimi oleh orang yang nggak ngerti. Tidak boleh marah, tersenyum, mendoakan. Ini sikap-sikap Rasulullah, sehingga dia akan mendapatkan hidayah karena dia tadinya tidak mengetahui. Kalau dikasari, dimarahi, bahkan dihukum, maka dia lebih jauh daripada hidayah. Bukankah orang yang kencing di masjidnya Rasulullah, ketika diteriaki oleh para sahabat Nabi, kemudian dihentikan oleh Rasulullah teriakan ini, lalu dibiarkan sampai selesai, dipanggil Rasulullah, dinasehati, langsung nerima nasihat, sehingga mendoakan Rasulullah dengan rahmatnya Allah dan tidak mau mendoakan para sahabat yang sempat menghardiknya, karena salah caranya. Menyikapi orang yang tidak ngerti, orang yang jahil, itu tidak sama dengan menyikapi orang yang memang suka membantah. Beda menyikapi orang yang suka debat dengan orang yang betul-betul ingin tahu karena tidak tahu. Maka orang yang tidak tahu dan betul-betul ingin tahu diajari dengan cara yang sangat-sangat halus. Andaikan dia jatuh kepada kesalahan, tidak usah dimarah. Berbeda dengan orang yang suka membantah, ya, tanya terus tapi tidak mau melakukan, ini boleh dimarahi seperti ini. Apalagi orang yang munafik misalnya, ya, maka seperti ini boleh dimarahi.
Nah, kemudian ketika Rasulullah tersenyum melihat orang Badui ini, summa amara lahu bil ata, maka Rasulullah memerintahkan supaya si Badui ini diberikan harta yang dikumpulkan oleh kaum muslimin ketika berperang. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ketika mereka ini atau orang-orang Badui memanggil ya Muhammad, ya Muhammad, semakin banyak orang-orang yang tidak paham memanggil nama ya Muhammad, ketika ada kebutuhan memanggil ya Muhammad, maka turunlah ayat la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Allah melarang jangan kalian itu memanggil Nabi Muhammad SAW yaitu dengan panggilan seperti kalian memanggil teman-temanmu sendiri. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk memanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Adzan dulu, kita skors, kemudian kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Qala Abu Nu'aim al-Asbahani. Abu Nu'aim al-Asbahani mengatakan, "Fakhassahu Allah Ta'ala bihadhihi al-fadilah min baini rusulihi wa anbiya'ihi wa akhbara subhanahu an sa'iril umam annahum kanu yukhatibuna rusulahum wa anbiya'ahum bi asma'ihim ka qauli qaumi Musa lahu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah wa qaulu qaumi Isa lahu ya Isa ibn Maryama hal yastati'u rabbuka wa qaulu qaumi Hudin lahu ya Hudu ma ji'tana bibayyinah." Allah mengkhususkan dengan keutamaan ini dan tidak dikhususkan untuk para rasul dan nabinya yang lain, ya. Dan Allah memberitakan atau memberitahukan kepada kita tentang seluruh umat yang pernah ada
bahwa mereka pernah berbicara kepada Rasul mereka dan Nabi mereka itu langsung dengan nama, memanggil nama. Artinya apa? Hanya Nabi Muhammad saja yang tidak diperbolehkan untuk umatnya memanggil nama Muhammad. Andaikan ada maka itu kekeliruan seperti yang terjadi pada orang Badui. Adapun nabi-nabi yang lain dan rasul yang lain itu dibolehkan dipanggil oleh kaumnya dengan sebutan nama langsung, seperti disebutkan umatnya Nabi Musa memanggil ya Musa ij'al lana ilahan, dipanggil Musa. Demikian pula Nabi Isa dalam ayat yang lain tadi disebutkan ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka, dipanggil dengan nama. Kemudian Nabi Hud dipanggil oleh kaumnya ya Hudu ma ji'tana bibayyinah. Jadi intinya adalah Allah melarang umatnya Nabi Muhammad memanggil Muhammad langsung dengan nama. Diperintahkan disematkan gelaran-gelaran seperti ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi. Sedangkan nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW maka dibolehkan bagi umat-umat mereka untuk memanggil nabi dan rasul mereka langsung dengan nama-nama mereka dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita sambung yang ketiga. Ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna as-samaa'a hurisat bima ba'athihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan, diistimewakan ketika diutus itu langit-langit dijaga oleh Allah ya dari curian-curian setan-setan yang akan mencuri pendengaran wahyu dari langit. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka penjagaan langit diperketat. Setan-setan yang mencuri wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat yang disampaikan ke makhluknya itu diperketat. Dengan apa? Dengan lemparan-lemparan syihab, bola api. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala hikayatan 'anil jin. Allah berfirman menceritakan tentang kaum jin. Wa anna lamasnas sama, dan dahulu kami bisa menyentuh langit. Ini sebelum diutusnya nabi. Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Lalu kami mendapati penuh dengan penjagaan yang sangat ketat wa syuhuban dan bola api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dahulu kata jin, kami duduk di langit itu di tempat-tempat langit untuk mendengarkan wahyu. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Tetapi siapa sekarang yang berusaha mendengarkan wahyu, mencuri pendengaran wahyu sekarang ketika diutusnya nabi, maka dia pasti akan mendapati syihaban, bola api rasada yang terus mengintai. Artinya di sini ikhwan fillah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka Allah menjaga langit dari pencurian-pencurian jin untuk mencuri wahyu-wahyu Allah. Cuman tidak diperketat oleh Allah. Ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka penjagaan langit diperketat sehingga sulit sekali jin-jin itu untuk mencuri pendengaran di langit. Namun ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis yang lain atau di dalam sebuah hadis diterangkan, hadis ini riwayat Bukhari, bahwasanya setan atau jin-jin itu memungkinkan atau masih bisa mencuri pendengaran dari langit, tapi sangat-sangat jarang berhasil, meskipun pernah berhasil. Dan kita sebutkan saja sebuah hadis, yaitu dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara di langit, ya, kalau Allah mengucapkan sesuatu disampaikan kepada para malaikatnya, maka para malaikat itu memukulkan sayap-sayap mereka. Ini pertanda bahwa malaikat punya sayap. Adapun bagaimananya Allahu a'lam, ini perkara gaib, harus kita imani. Kenapa mereka mengepakkan sayap malaikat ini? Karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika mereka itu terkejut, maka mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan qaulul haq, tidak ada yang dikatakan oleh Allah kecuali kebenaran.
dikatakan, disampaikan. Ya, perkataan Allah ini. Fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Maka dicuri pendengaran ini oleh setan dan jin-jin, ya. Sebagian yang lain di atas sebagian yang lain. Jadi mereka itu saling berada di atas para jin. Jadi jin itu saling menunggangi satu sama lain sampai ke langit untuk mencuri pendengaran wahyu. Kemudian kata Rasulullah SAW, maka mereka berusaha mencuri pendengaran dari langit itu, ya. Kemudian mereka berusaha untuk menyampaikan, sudah mendapatkan pendengaran dari langit wahyu ini, maka disampaikan kepada jin yang di bawahnya, disampaikan lagi kepada jin yang di bawahnya, disampaikan lagi kepada jin yang di bawahnya, sampai kepada seorang dukun. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, kadang-kadang mereka ditimpa oleh bola api sehingga mereka gugur. Akhirnya mereka tidak bisa menyampaikan kalimat dari Allah tadi. Kadang-kadang mereka berhasil, tetapi ketika mereka berhasil mencuri, disampaikan, maka mereka mengiringi dengan 100 kedustaan, ya. Kemudian disampaikan kepada dukun, kemudian disampaikan kepada manusia yang bertanya tentang perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara yang hilang, ramalan-ramalan dan semisalnya. Maka di sini ketika kebetulan tepat dengan ramalan atau dengan pembicaraan sang dukun tadi, maka akhirnya dibenarkanlah kalimat tersebut dan dianggap, oh ya benar, dukun ini benar, dukun itu benar dan semisal. Padahal di situ ada 100 kedustaan. Makanya dukun itu biasanya kalau memberitahu barang hilang itu tidak akan bisa menyebutkan pas di titiknya, tidak bisa. Disebutkan muqaddimat, pendahuluan yang masih samar, bisa salah bisa benar. Kalau salah, maka mereka akan menyalahkan diri mereka, oh saya yang kurang tepat mencarinya. Kalau benar, oh ya benar si dukun ini, begitu. Kalau ada barang hilang, maka sang dukun akan mengatakan, oh ada di barat, ya. Barat jauh sekali, kemana baratnya? Ada barat, lalu timur, lalu barat lagi dan seterusnya. Ini biasanya. Bahkan kadang-kadang akan mengadu domba sang dukun itu dengan yang lainnya. Ketika ada orang misalnya terkena sihir dibawa ke dukun, kemudian sang dukun menyebut, oh si fulan yang mengirim, padahal tidak, ini kedustaan. Akhirnya terjadilah permusuhan gara-gara dukun seperti ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu disertai dengan 100 kedustaan. Bisa berhasil mencuri pendengaran dari langit satu, tetapi di bawah satu itu ada 100 kedustaan. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka kita katakan bahwa di antara keistimewaan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah diutus, maka diperketat penjagaan langit dari curian-curian bangsa jin untuk mencuri wahyu, terutama hal-hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Qurtubi, ay talabna khabaraha kama jaratil adah fawajadnaha qad muliat harasan syadidan ay hafadhah ya'ni al-malaikah wa syuhuban jam'u shihabin wa huwa inqidadul kawakibil muharriqati lahum an istiraqis sam'i fa hafizallahu kitabahu wa rahima ibadahu hatta la yaltabisul haqqu alaihim bima ba'athihi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah dahulu ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, banyak pencurian-pencurian yang dilakukan oleh jin. Mereka berhasil, ada yang tidak berhasil, tapi banyak yang berhasil. Kemudian ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, penjagaan diperketat. Kemudian keberhasilan itu sangat-sangat minim, meskipun ada. Ketika mereka berhasil mencuri pendengaran itu disampaikan kepada jin yang dibawanya sampai kepada dukun, disertai dengan 100 kedustaan. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Lanjutnya kita sambung dengan sesi tanya jawab jika ada. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang apa? Belum sholat maghrib ya. Ya, ketika kita dalam perjalanan, kemudian ada masjid sedang melakukan sholat berjamaah isya,
sedang berjalan isyanya. Kita belum sholat maghrib dan isya. Apakah sebaiknya kita ini mengikuti imam dengan niat isya, atau kita ini ikut imam tapi niat kita maghrib? Ya. Maka jawabannya adalah ini termasuk perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya ini mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya yaitu waktu atau sholat yang pada waktunya itu lebih berhak. Maka dia melakukan sholat dengan niat sholat isya. Karena saat itu adalah waktu isya, maka dia lebih berhak untuk dilakukan sholat isya. Cuman akhirnya tidak mengurutkan sholat wajib, kan gitu. Dan Rasulullah tidak pernah tidak urut dalam sholatnya, meskipun dia qadha, meskipun musafir, tidak pernah tidak urut, pasti urut. Maka para ulama mengatakan pendapat yang kedua, yaitu tetap diurutkan, kemudian masuk ke dalam sholat berjamaah, berniat sholat maghrib, berniat sholat maghrib. Ya, bagaimana dengan rakaatnya kan berbeda. Maka ada beberapa cara masuk niat sholat maghrib, imamnya sholat isya. Ketika dapat 3 rakaat, dia bisa salam, langsung dia naik lagi dapat 1 rakaat bersama imam isya. Atau yang kedua caranya adalah ikut bersama imam. Ketika dapat 3 rakaat, dia duduk menunggu supaya bisa salam bersama-sama imam. Tidak ada masalah dua-duanya. Atau misalnya kita ini masuk pada rakaat kedua, ya, imam meneruskan 3 rakaat, kita masuk dalam rakaat kedua, berarti tidak usah nambah apa-apa. Nah, kenapa kita katakan demikian? Dan ini ya pendapat yang paling kuat, karena Rasulullah tidak pernah tidak mengurutkan sholat dalam musafir dan dalam mukimnya. Harus, ya, tetap diurutkan sholatnya. Sekarang pertanyaannya, berarti kan berbeda niat antara imam dan makmum, boleh nggak? Jawabannya boleh, ada dalilnya. Berbeda niat antara imam dengan makmum, beda niat itu ada dalilnya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, mengapa salah seorang di antara kalian yang duduk ini tidak berdiri bersama orang yang sholat sendirian supaya menjadi jamaah sedekah. Jadi ada orang terlambat habis sholatnya, dia sholat sendirian. Ada orang duduk-duduk usai sholat, maka Rasulullah menegur, kenapa nggak ikut sedekah buat dia supaya jadi jamaah? Para ulama mengatakan makmumnya kan sudah sholat fardu, kalau dia ulang berarti sunnah. Sedangkan orang yang masbuk sholatnya sholat wajib. Berbeda niat antara imam dan makmum. Ini satu. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal, beliau tinggal di Awali Madinah. Beliau pernah sholat isya bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Jauh, Awali Madinah dengan Masjid Nabawi sekitar 3 km. Jadi Mu'adz bin Jabal ini sangat ingin sekali sholat bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi punya keutamaan berapa kali lipat dibanding dengan sholat di masjid lain? 1000 kali lipat. Maka dia sholat isya berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, lalu pulang beliau diutus atau diminta menjadi imam kaumnya di Awali Madinah. Awali seperti pinggirannya Madinah. Maka para ulama mengatakan Mu'adz bin Jabal sholatnya dengan kaumnya itu sunnah karena sudah sholat fardunya, mengulang lagi itu sunnah. Sedangkan kaumnya sholatnya adalah sholat fardu. Berbeda niat antara imam dengan makmum itu diizinkan. Jadi tidak ada masalah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, sedangkan sahabat juga dipanggil Sayyidina, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan seterusnya. Adapun secara boleh atau tidaknya ya boleh-boleh saja, ya, tapi tidak afdol. Karena Rasulullah pernah dipanggil oleh para sahabatnya, ya khairana wabna khairina, ya sayyidana wabna sayyidina. Artinya, wahai manusia terbaik di antara kami dan anak manusia terbaik di antara kami. Wahai sayyid kami dan anak sayyid kami. Rasulullah menegur, qulu biqaulikum wala yastahwiyannakumus syaitan fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kata Nabi SAW, ucapkan dengan ucapan kalian terserah,
Ya, tapi jangan sampai terjerumus dengan perangkap setan. Maka lebih baik ucapkan kepada aku, karena aku ini adalah hamba Allah, ucapkan saja adalah wahai hamba Allah dan wahai Rasulullah. Ini yang paling utama. Jadi adapun Sayyiduna Muhammad dan semisalnya, kalau ditanyakan boleh atau tidaknya, ya jelas boleh. Karena memang Rasulullah itu adalah sayyidnya semua nabi dan rasul, asyraful anbiya'i wal mursalin. Tetapi ini lebih afdal adalah, yang lebih afdal adalah Rasulullah, Abdullah, Nabiullah, An-Nabi, Ar-Rasul dan lain sebagainya. Akan menjadi masalah apabila tambahan kalimat Sayyiduna itu dipakai dalam sholat. Nah, ini akan menjadi masalah karena dalam hadis-hadis yang sahih tidak terdapat pengajaran Nabi ketika bersalawat itu menggunakan kalimat Sayyidina. Ya, jadi kalau orang bersalawat Allahumma shalli, misalnya dalam ceramah pembukaan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, boleh nggak kira-kira? Boleh-boleh saja, ya. Tetapi kalau dijadikan di dalam salawat, di dalam sholat, maka ini menjadi masalah karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan, dan beda lafaz-lafaz yang diucapkan dalam sholat dengan selain sholat, di luar sholat itu berbeda. Ya, sama dengan orang yang merubah bacaan sholat dengan bahasa Indonesia misalnya, ya batal sholatnya, ya. Tetapi kalau dia khutbah pakai bahasa Indonesia, batal nggak khutbahnya? Nggak batal, karena ini bukan sholat. Beda antara sholat dengan selain sholat. Ya, yang lain? Ya. Kira-kira kalau antum menganggapnya apa kunut itu? Antum menganggap apa hukumnya? Lemah. Dan ada perkataan seorang sahabat Thariq al-Syai ketika ditanya oleh anaknya kunut khusus, ya, tentang kunut subuh khusus, ditanyakan bagaimana dengan kunut khusus ketika subuh, maka Thariq al-Syai mengatakan ai bunayya muhdats, wahai anakku, itu adalah perkara baru. Kalau perkara baru dalam agama maka tidak boleh dilakukan. Ini kaidahnya, ya. Kemudian bagaimana di tempat kita yang kebanyakan orang pakai seperti itu, apakah kita melakukannya? Hukum aslinya tidak. Kalau kita sebut itu muhdats, ya kita tidak ikuti, ya. Adapun fatwa yang mengatakan bahwasanya kita boleh mengikuti ketika imam kunut, itu ketika kita tidak mengikuti terjadi fitnah, ya, maka kita ikuti dengan niatan kunut secara mutlak. Karena kunut itu ada dalam sholat, ada kunut nazilah, ada kunut witir. Yang tidak ada itu pengkhususan kunut ketika subuh. Ini yang nggak ada, dhaif, betul dhaif, ya. Mengkhususkan kunut ketika subuh itu adalah dhaif. Maka ketika kita sholat di belakang imam yang sedang kunut khusus ketika subuh, kita lihat ketika itu kita tidak ikuti maka terjadi fitnah, ya, lebih besar fitnahnya. Maka kita ikuti, kita angkat tangan, kita aminkan, tapi kita niatkan kunut umum, kunut secara mutlak, ya. Tapi kalau tidak ada faedah, orang tahu semua ada perbedaan pendapat, orang tahu semua yang selain ini biasanya tidak ikut karena menganggap ini adalah perkara yang tidak diajarkan, dan ini merupakan nasihat kalau kita tidak mengikuti. Bahkan disitulah ketika kita ini tidak mengikuti karena kita yakini itu adalah tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam sholat subuh, maka itu merupakan nasihat bil hal. Kita tidak mengucap, kita tidak mengingkari, tapi ketika kita diam itu sebagai pengingkaran, sebagai apa? Pemberitahuan kepada mereka, nih saya belum tentu sependapat dengan Anda, ya, dengan melakukan seperti ini atau tidak mengangkat tangan. Ini sebagai pengingat buat mereka bahwasanya tidak semua orang sama dengan mereka dalam hal seperti ini, ya. Jadi bukan berarti toleransi dalam segala hal sampai masalah baru dalam agama sehingga diabaikan, harus kita toleran dan sebenarnya tidak dalam masalah ini. Nanti kalau semua hal kita ini toleran, ya, untuk persatuan dan sebagainya, maka tidak ada lagi orang ceramah tentang bid'ah dan kesyirikan. Padahal Rasulullah sering sekali mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Sering dalam pembukaan khutbahnya Rasulullah menyebutkan hadis yang maknanya waspadalah kalian terhadap perkara baru dalam agama. Jadi intinya adalah dilihat kemungkinan ke depannya. Kalau memang terjadi fitnah maka ikuti dengan niat kunut secara umum, tapi kalau tidak ada mudarat, tidak ada fitnah, maka tidak usah diikuti sebagai nasihat buat mereka. Nanti mungkin mereka akan bertanya kepada antum, loh kok gak ikut kunut? Kesempatan untuk menjelaskan.
Ya kan? Wallahu a'lam. Iya. Jamak qashar, ganti imam. Imamnya enggak jamak qashar. Nah, terus salat sendiri imam lagi gimana maksudnya? Hah? Zuhur. Tidak jamak qashar, dia salat zuhur. Imam atau makmum? Imam. Mengkosok menjamak asar. Ya terus sendiri atau berjamaah? Dia sendirian? Oh iya. Jadi setelah dia mengikuti salat zuhur bersama imam mukim enggak? Mukim. Sekelompok ini musafir. Ya sudah, setelah itu dia memimpin salat asar sendiri, memimpin jamaah sendiri para musafirin. Ya tidak apa-apa, ada hajat seperti ini. Ya, ada hajat seperti ini boleh. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada ini terakhir. Kenapa? Ya, kenapa Allah menyebut raja terkejam yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan sebutan Fir'aun? Tidak ada masalah. Artinya apa? Kita kan tadi sebutkan bahwasanya termasuk keutamaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan sifat yang paling mulia. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Tapi apakah yang disebut namanya itu dihinakan? Belum tentu. Ya. Artinya kalau disebut nama ini tidak paling istimewa gitu loh. Yang disebut sifat yang paling mulia itulah yang paling istimewa. Tapi kalau disebut namanya belum tentu hina, belum tentu mulia. Adapun para nabi yang disebut namanya, kemuliaan ada pada dalil-dalil yang lain. Sedangkan Fir'aun disebut nama Fir'aun itu karena apa? Karena saking yaitu apa? Yaitu kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun ini adalah orang yang zalim, orang yang ingkar kepada Allah dan semisalnya. Ya tidak bertolak belakang dengan apa yang kita bahas ini. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.